warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Baiklah anak-anak Ustadz, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Masih ingatkah kalian bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kegiatan produksi buku. Masih ingatkah kalian bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa? Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Dan ini adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Dan terakhir ini adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa hasil dari produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, bagaimana anak-anak Ustadz bisa ya membedakan antara produksi, distribusi, konsumsi, produsen, distributor, dan konsumen? Ustadz yakin anak-anak Ustadz juga bisa menyebutkan contoh kegiatan dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, demikian anak-anak Ustadz, kita sudah belajar tentang salah satu kegiatan ekonomi, yaitu memproduksi buku. Tahukah kalian bahwa dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja? Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, hingga sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang buku, buku merupakan sumber ilmu. Sebagai seorang pelajar, tentu saja kita sangat membutuhkan buku. Kalau bicara tentang pelajar, tahukah kalian kota yang mendapat julukan kota pelajar? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kota yang mendapat julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Mari anak-anak Ustadz kita baca cerita Kali Gajah Wong pada halaman 91 sampai 93. Kemudian, adakah anak-anak Ustadz yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh yang ada pada cerita? Kemudian, adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita tersebut? Jika ada, silakan sebutkan tokoh-tokohnya. Baiklah anak-anak Ustadz, demikian tadi sudah kalian baca legenda dari Yogyakarta, yaitu Kali Gajah Wong. Masih ingatkah kalian bahwa legenda adalah salah satu dari cerita fiksi? Ada yang ingat cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan dari fakta. Di daerah-daerah di Indonesia pada umumnya memiliki cerita legenda masing-masing. Ini merupakan salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Bicara tentang keragaman, bukan hanya legenda atau cerita rakyat yang beragam, tetapi teman kalian di sekolah maupun di lingkungan rumah juga beragam. Ada teman dengan ciri fisik berbeda, ada teman dengan agama yang berbeda, ada teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda. Nah, bagaimana anak-anak Ustadz menyikapi keragaman karakteristik yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Setiap teman memiliki karakter yang berbeda-beda.
Ada teman kita yang pendiam, ada teman kita yang berani, percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, keragaman teman-teman yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah maupun rumah, hendaknya kita sikapi secara positif. Keragaman karakteristik di sekitar lingkungan kita sesungguhnya memiliki manfaat bagi kita. Nah, bagaimana anak-anak Ustadz, bisakah kalian menyebutkan manfaat keragaman karakteristik yang ada di sekitar kita? Demikian anak-anak Ustadz pembelajaran kita hari ini. Untuk latihan kita hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal, dan waktu pengumpulan adalah sampai pukul 17.00. Baiklah, sudah siap? Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Pertanyaan keempat, sebutkan masing-masing satu contoh kegiatan dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kesimpulan dan integritas nilai keislaman hari ini adalah sebagai berikut. Demikian anak-anak Ustadz pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.